Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga karakter kami semakin hari menjadi semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tema renungan saat ini adalah tidak sesuai ekspektasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Panglima Raja Aram bernama Naaman menderita sakit kusta. Kemudian pergilah ia mendatangi Elisa. Namun Elisa hanya berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman menjadi gusar karena ia berpikir Elisa akan melakukan ritual penyembuhan dengan menggerakkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit sambil memanggil nama Tuhan. Lalu ia berkata, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Naaman bersikap seperti itu? Kita akan bahas ada 2 kesalahan Naaman. Akan kita pelajari di sini yang menjadi penyebab kekecewaan dan kemarahannya. Yaitu yang pertama, Naaman memiliki pola pikir atau ekspektasi tersendiri tentang bagaimana seharusnya proses kesembuhan yang akan dilakukan oleh Nabi Elisa. Demikian pula kita sering melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita mendikte Tuhan tentang bagaimana seharusnya Tuhan menjawab doa kita. Dan ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita pun kecewa dan marah. Beruntungnya, Naaman mengikuti nasihat pegawainya untuk berhenti marah dan mengikuti saja jalan Tuhan, dan ia pun disembuhkan. Kita juga harus belajar untuk memiliki ketajaman mata rohani supaya dapat melihat bahwa Tuhan mampu menyatakan mujizatnya dengan cara-cara yang tidak dapat kita mengerti. Bagian yang kedua, yaitu Naaman salah mengerti akan maksud Tuhan. Ketika Elisa memerintahkannya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, sebenarnya ia sedang menekankan tentang ketaatan yang total kepada perkataan Tuhan. Namun Naaman salah fokus, yang hanya menekankan pada perkara mandi. Naaman tidak menangkap maksud Tuhan yang mengajarkannya tentang ketaatan. Bandingkan dengan ketaatan total orang buta di dalam Injil Yohanes pasal 9. Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta tersebut. Lalu Yesus memerintahkannya untuk membasuhnya di kolam Siloam. Orang buta tersebut melakukan tepat seperti perkataan Yesus. Ia tidak komplain
dengan cara Tuhan yang aneh dalam menyembuhkannya. Dia tidak tawar-menawar tentang kolam yang akan ditujunya. Orang buta ini datang kepada Tuhan dengan satu konsep iman yang benar dan sejati, bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja dan dengan cara apa saja untuk menjawab doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang berada di status rohani seperti Panglima Naaman yang gusar dan marah karena situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, belajarlah untuk tidak membatasi kuasa Tuhan dalam pikiran kita. Demikian pula kita yang sulit mengerti akan maksud Tuhan melalui berbagai kondisi sulit yang Ia izinkan terjadi. Milikilah ketaatan seperti orang buta tadi. Jika Naaman menyelaraskan imannya dengan logika, orang buta menyelaraskan imannya dengan ketaatan total. Inilah duel maut, yaitu iman dan ketaatan total yang mendatangkan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk taat, agar melalui ketaatan iman kita bertumbuh sehingga dapat mendatangkan berkat dari Tuhan bagi kita dan juga bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk mengerti kehendak-Mu dan ajarilah kami untuk setia dan taat kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.